Sudah. Terus.
Anu bos jam 8.40 ya. Belum. Berarti kemarin aku nggak ada video itu. Apa? Bisa gitu. Jangan belum sekali. Yuk. Makan. Aduh, kepala kita. Masa ketrong. Banyak.
Kan di PGS, tapi sih cuma dari kue tangsih. Kemudian mana lo? Biru. Terus sebenarnya, mas sakit nggak enak. Terus mana tuh? Apa? Itu mulai. Kurang biasanya cuma buat leha-leha. Itu. Tas. Itu. Nggak punya tas, soalnya aku pada butuh itu tapi bisa. Itu tak bicara mana? Nah, ini kan apa yang mana? Lanjut ya ini. Yang mau pergi loh. Yang mau pergi loh. Ini langsung masuk. Ya? Jadi aja pergi coba. Saya untuk artis itu. Sudah saya kira. Bukan.
Ya emang yang Masih. di KS mana? Somot tombok. Nomor Selamat pagi semuanya. Masih. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Silakan dinyalakan camnya dulu, Nak. Hari ini yang ready untuk presentasi kelompok berapa saja berarti? Kelompok 7, 8 K sama 1 psikologi. Kelompok 8 tadi ada masalah ya kayaknya. Izin Bu, sudah bisa. Suaranya terlalu pelan, Mbak. Izin Bu, untuk kelompok 8 udah ada yang ngebantu buat share screen-nya. Oh iya, oke. Jadi mana kelompok berapa? Kelompok Berarti kita mulai dari kelompok berapa? 7 ya? Iya, Ibu. Oke, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Izin share screen ya, Bu. Mohon maaf untuk gambar, apakah sudah bisa masuk, Ibu? Ya, silakan. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Mustafani, Magister Waalaikumsalam warahmatullahi Sains, wabarakatuh. selaku pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia pada pagi hari ini, yang saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan waktu sehingga kelompok 7 dapat presentasi pada pagi hari ini. Pada kelompok 7 ini kami mengangkat tema yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian karies gigi pada populasi remaja. Untuk kelompok 7 ini beranggotakan 4 orang yang dimana 1 Latifah Putri Imani dengan NIM 106230034, kemudian ada M. Haris Ferdiansyah dengan NIM 106230038, kemudian ada saya sendiri Nadila Putri Syarani dengan NIM 106230054, dan ada Muhammad Raihan Pratama dengan NIM 106230085. Untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh Muhammad Raihan. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk pendahuluan, kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, bukan sekedar diketahui saja, melainkan harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak menjaga kesehatan, maka setiap manusia akan kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Kesehatan yang dapat dipengaruhi oleh kesehatan tubuh secara umum adalah kesehatan gigi dan mulut. Maka dari itu, kesehatan gigi dan mulut perlu diperhatikan. Kesehatan gigi dan mulut berpengaruh penting terhadap kehidupan, termasuk fungsi utamanya adalah untuk berbicara, pengunyahan, dan rasa percaya diri pada setiap manusia. Penyakit karies gigi serta penyakit gigi dan mulut masih banyak diderita oleh anak-anak hingga orang dewasa mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut yaitu gigi berlubang. Hal tersebut memungkinkan pada masyarakat karena kurangnya pengetahuan cara perawatan, menjaga kebersihan gigi, serta pelaku cara pengobatan dari penyakit gigi dan mulut. Baik, mungkin bisa slide selanjutnya. Dalam presentasi kali ini kita memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu
Yang pertama adalah bagaimana faktor tersebut dapat mempengaruhi karies gigi pada seorang remaja. Dan yang kedua adalah apakah terdapat faktor yang mempengaruhi karies pada seorang remaja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang karies pada remaja, mulai dari definisi, penyebab, hingga faktor-faktor yang menyebabkan karies muncul pada remaja, sehingga dapat memberi manfaat kepada kalian semua tentang bagaimana mencegah penyakit, memungkinkan pengambilan tindakan pencegahan untuk mengurangi resiko karies gigi, mencegah kerusakan gigi, dan meminimalkan perluasan perawatan kedokteran gigi. Yang kemudian manfaat selanjutnya adalah untuk meningkatkan kesehatan gigi, memotivasi remaja untuk mengadopsi praktik kebersihan mulut dan pola makan yang sehat, dan dapat meningkatkan kesehatan gigi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, untuk pembahasan akan disampaikan oleh Muhammad Haris. Baik, untuk pembahasan sendiri, yang pertama ada tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka sendiri, yaitu adalah pengertian karies gigi. Untuk yang kedua, untuk ada hubungan pengetahuan kesehatan gigi dan mulut dengan karies. Untuk pembahasan, untuk yang pertama karies pada remaja, untuk yang kedua hubungan pengetahuan kesehatan gigi dan mulut dengan karies. Hubungan sikap perilaku kesehatan gigi dan mulut dengan karies. Baik. Untuk menutup akan dilanjutkan Mbak Latifah. Baik, selanjutnya yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan dasaran akan disampaikan oleh Latifah Putri Imani. Sebelumnya, izinkan saya mempresentasikan bagian kesimpulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian karies gigi pada remaja adalah bahwa kebersihan mulut yang berkurang, pola makan tidak sehat dengan konsumsi gula berlebihan, kurangnya fluor, faktor genetik dan kebiasaan merokok dapat menjadi kontributor utama terjadi karies gigi. Melalui praktek kebersihan mulut yang baik, pola makan sehat, kontrol asupan gula, perawatan fluor, kunjungan rutin ke dokter gigi, edukasi dan gaya hidup yang sehat, remaja dapat mengurangi risiko karies gigi pada pemeliharaan kesehatan gigi mereka. Bisa dilanjut, Mbak. Saran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian karies gigi pada populasi remaja melibatkan kebersihan mulut, pola makan, konsumsi gula, tingkat fluor, dan kunjungan rutin ke dokter gigi. Perhatikan pula faktor genetik dan kebiasaan merokok yang dapat mempengaruhi kesehatan gigi remaja. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari kelompok saya, dari kelompok lain, dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kami buka 3 pertanyaan. Ayo, silakan. Oke, kalau ada pertanyaan coba dari bagian ya.
saya juga kurang mengikuti dari awal. Jadi untuk terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian karies gigi pada remaja. Berapa persen sih terjadinya karies pada remaja itu yang sudah terjadi saat ini kurang lebih untuk angka kejadian persentase dari kejadian karies ini ada berapa persen kira-kira? Mohon maaf Ibu, bisa diulangi untuk pertanyaannya. Ya, angka dari terjadinya karies gigi pada anak remaja untuk saat ini itu kira-kira sudah berapa persen terjadi? Apakah banyak? Kira-kira. Untuk hal-hal yang mempengaruhi yang paling sering yang mempengaruhi terjadinya karies gigi ini apa juga? Ya, yang lain bagaimana? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mas Alfian. Itu biasa faktornya jarang sikat gigi. Yang kedua, sering makan makanan manis. Baik, seperti itu aja, Bu. Izin Untuk menjawab angka Ibu, kejadian, untuk presentase yang kena karies gigi pada remaja itu ada 54,97% Ibu. oke, cukup besar ya berarti. Iya. Untuk penyebabnya seperti yang disampaikan oleh Mas Alfian. Ya, ya. Untuk penanggulangannya bagaimana untuk yang selama ini sudah ada? Kalau edukasi mencegah karies gigi pada anak mungkin sering ya. Kalau edukasi pada masa remaja ini apakah kayaknya yang jarang ya edukasinya? Sepertinya izin menjawab Ibu, sepertinya langsung perawatan kepada dokter gigi bisanya Ibu. Untuk karies pada remaja itu. Perlu penanganan. Kan Ibu. Ya. Silakan itu ada penanya. Izin Ibu, saya tidak bertanya, namun saya hanya menambahkan jawaban dari Nadila. Oh iya. Oke. Menurut saya salah satu cara penanggulangan dari karies pada remaja selain melakukan perawatan sendiri ke dokter gigi, mungkin bisa dilakukan dental health education melalui poster atau video-video melalui sosial media karena kebanyakan remaja pada zaman ini menggunakan sosial media. Sekian, terima kasih. Ya, betul. Tanggapan yang bagus ya Mbak Seva. Jadi kalau edukasi pada anak mungkin sudah sering ya dilakukan, mungkin dengan edukasi cara menyikat gigi yang benar gitu ya. Dari dokter gigi biasanya kan masuk ke sekolah-sekolah gitu ya. Kalau untuk remaja saya rasa benar karena mungkin yang banyak digunakan remaja saat ini kan sosial media, ya kan? Mungkin juga edukasi terkait kesehatan gigi di sosial media juga kan tidak terlalu banyak ya untuk saat ini. Jadi mungkin nanti bisa menjadi gambaran atau masukan buat kalian-kalian yang calon dokter gigi untuk bisa memberi masukan atau edukasi gigi melalui sosial media untuk anak-anak remaja untuk menurunkan kasus karies gigi pada anak remaja. Ya, terima kasih. Yang lain silakan. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai presentasi dari kelompok kami? Absensi minta tolong PC ya, di-share di meeting chat. Baik. Ya. Baik, Ibu. Tidak ada yang lain?
Ini sambil berlibur tuh kalian kayaknya juga liburan kuliah. Iya, Bu. Gak apa ya. Saya tadi mikirnya kalau mau cari ganti nanti akan susah kita karena sudah mepet dengan deadline UAS kan ya. Oke, yang lain tidak ada pertanyaan? Dari psikologi, S1 farmasi? Tidak ada, Bu. Oke, kita next ke kelompok berikutnya ya dari psikologi. Terima kasih, kasih applause dulu untuk kelompok 7 dari S1 Kedokteran Gigi. Baik, Ibu izin menutup. Ya, Terima silakan ditutup kasih dulu. terima kasih ya untuk waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih pada Ibu Dian dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatannya. Ada kurang lebihnya dari kelompok kami. Saya mohon maaf selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 7. Mungkin masukan lagi dari Budian ya, kelompok 7. Judulnya tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian karies gigi pada populasi remaja ya. Kayaknya Benar, kurang Ibu. pas di judulnya, kalimat populasi itu dihapus saja. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, untuk masukannya, Ibu. Ya, ya. Oke, kita langsung next ke kelompok 1. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, apakah suara saya terdengar? Dengar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Baik. Kami dari kelompok 1 S1 Psikologi akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Kesehatan Psikologi pada Remaja. Next. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, teman saya Aisyah Feni Gago dengan NIM 111230002. Saya sendiri Dwiana Rahayu Zain dengan NIM 111230006. Selanjutnya teman saya Eki Floriantiara dengan NIM 111230007. Dan yang terakhir ada Melinda Cahyaningrum dengan NIM 1112300. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, latar belakang. Media sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Media sosial ini berbasis web yang membuat penggunanya diberikan kemudahan dan keberlangsungan dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Media sosial hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari remaja. Satu sisi, keberadaan media sosial dapat membantu remaja mengembangkan keterampilan komunikasi, bersosialisasi, mengembangkan bakat dan minat, dan berbagai pemikiran dan ide. Keberadaan media sosial menjadi jembatan penghubung ke dunia luar yang lebih luas.
Dalam era digital saat ini, remaja semakin bergantung pada media sosial sebagai sarana komunikasi, interaksi sosial, dan eksplorasi identitas. Namun, terdapat kekhawatiran tentang efek negatif yang mungkin ditimbulkan oleh penggunaan berlebihan atau tidak sehat dari media sosial pada kesejahteraan psikologis remaja. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi tempat tersebarnya cyberbullying. Next. Remaja yang aktif di media sosial rentan menjadi korban pelecehan, intimidasi, atau penindasan verbal yang dilakukan oleh teman seumuran mereka. Pengalaman-pengalaman negatif ini dapat merusak kesejahteraan psikologis remaja, meningkatkan resiko depresi, ansietas, dan bahkan berpotensi mengarah ke pemikiran-pemikiran bunuh diri. Selain faktor-faktor negatif tersebut, media sosial juga memiliki potensi untuk memengaruhi positif kesejahteraan psikologis remaja. Misalnya, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencari dan memperluas jaringan sosial. Remaja yang mungkin kesulitan dalam situasi sosial langsung dapat menemukan dukungan dan teman sebaya melalui platform media sosial. Mereka juga dapat mengakses sumber daya pendidikan dan dukungan psikologis melalui komunitas online yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Memastikan penggunaan media sosial yang sehat penting bagi remaja untuk mengembangkan kesadaran diri tentang dampak yang mungkin terjadi. Selanjutnya kepada teman saya dipersilakan. Baik, selanjutnya dari rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian media sosial? Yang kedua, apa pengertian psikologi? Yang ketiga, apa metode pendekatan yang digunakan? Selanjutnya, apa yang melatar belakangi penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan psikologi pada remaja? Yang terakhir, ada bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan psikologi pada remaja. Selanjutnya ada tujuan pembahasan. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat memahami pengaruh bahaya penggunaan sosial media yang berlebihan pada remaja, dan juga memahami faktor serta dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial yang berdampak pada psikologi remaja. Yang selanjutnya ada pengertian media sosial. Media sosial adalah suatu media daring yang memungkinkan para penggunanya untuk berinteraksi satu sama lain dan mendapatkan informasi melalui aplikasi yang menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya media sosial ini adalah untuk sarana komunikasi untuk menghubungkan pengguna dengan cakupan wilayah yang luas. Media sosial menghilangkan batasan-batasan seperti wilayah, sehingga berbagai pengguna di seluruh dunia bisa terhubung. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Next. Untuk selanjutnya, yaitu pengertian dari psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psik dan logos. Menurut arti dan terjemahnya, psik adalah jiwa dan logos adalah ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari jiwa manusia. Memahami psikologi dapat sebagai mengetahui seluk-beluk tentang tingkah laku manusia, karena ilmu ini kerap dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi yang tepat, khususnya pada sejumlah aktivitas dari manusia yang cukup kompleks. Next.
Dan metode yang digunakan, metode penelitian yaitu menggunakan kualitatif yang digunakan untuk memfasilitasi karakter eksplorasi penelitian untuk menyelidiki dampak penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan psikologis remaja. Fondasi teoritis yang mendasari ini memungkinkan untuk eksplorasi tentang bagaimana penggunaan media sosial yang berlebihan, eksposur terhadap cyberbullying, dan pembandingan sosial yang sering terjadi di media sosial dapat berkontribusi pada peningkatan masalah psikologis remaja. Menggunakan basis data daring, antara lain melalui Google Scholar, ResearchGate, dan pengamatan yang digunakan secara langsung. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan sintesis dilakukan untuk menyajikan temuan yang utama. Selanjutnya yaitu pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan psikologi pada remaja yang akan dipresentasikan oleh teman saya Melinda. Silakan. Pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan psikologis pada remaja. Media sosial memang memiliki efek positif pada anak-anak dan remaja, baik dengan mengajarkan keterampilan sosial, memperkuat hubungan, maupun hanya bersenang-senang. Namun, penggunaan terus-menerus dari platform ini juga dapat memiliki dampak negatif, terutama pada kesehatan mental dan kesejahteraan pengguna muda. Remaja juga mengalami perlakuan buruk di media sosial. Upaya untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan media sosial oleh remaja dimulai dengan mendidik remaja tentang bahaya yang diberikan oleh media sosial. Salah satu cara paling efektif lainnya adalah memastikan penggunaan media sosial remaja memiliki dampak positif pada kehidupan. Tantangan terbesar buat orang tua zaman sekarang adalah memastikan anak-anaknya menggunakan media sosial secara positif. Seringkali pola konsumsi media sosial pada remaja justru menyontoh orang tuanya. Ketika orang tua lebih banyak menghabiskan waktu di gadget dan jarang mengajak anaknya terlibat dalam aktivitas di dunia nyata, maka anak-anak akan lebih banyak menghabiskan waktu di dunia online. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah kami adalah dalam era digital yang semakin terhubung, pengaruh media sosial terhadap kesejahteraan psikologis remaja menjadi perhatian penting dalam penelitian sosial sains. Harapannya, penelitian ini memberikan gambaran tentang dampak negatif penggunaan media sosial terhadap psikologis remaja, serta faktor-faktor moderasi yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut. Implikasi dari temuan ini memberikan dasar untuk pendidikan, pengasuhan, dan intervensi yang dapat membantu remaja mengembangkan penggunaan yang sehat dan bertanggung jawab dari media sosial, serta melindungi kesejahteraan psikologis mereka. Studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami dengan baik mekanisme dan interaksi yang kompleks antara media sosial dan kesejahteraan psikologis. Yang selanjutnya, saran penyusun menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan yang ada pada makalah ini. Oleh karena itu, penyusun berharap pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan psikologis pada remaja dapat dipelajari dan dikaji lebih baik jika dilakukan lagi pendekatan terhadap dampak media sosial terhadap remaja, sehingga hasil analisa yang didapatkan dapat lebih komprehensif. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini adalah daftar pustakanya. Dan sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Iku petang atas Mbak Bulan.
Waalaikumsalam. Oh ya, silakan. Izin bertanya. Baik, saya izin bertanya kepada kelompok 1 dari psikologi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di penjelasan presentasi kan ini lebih ke arah dampak negatif dari penggunaan media sosial kepada remaja kan. Nah, saya pribadi itu sebenarnya juga kurang setuju karena di media sosial itu sebenarnya juga ada dampak positifnya. Saya sendiri sering melihat konten-konten yang memberikan edukasi atau pengajaran untuk kita dalam menjaga mental health atau psikologis remaja. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah kalian memiliki saran agar diri kita sendiri sebagai remaja itu lebih mendapatkan dampak positif dari media sosial ini daripada terkena dampak negatifnya. Jadi kayak bagaimana cara kita agar mendapatkan dampak positif dari penggunaan media sosial ini, seperti itu. Apakah bisa dipahami pertanyaan saya? Baik, bisa Mbak Alda. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab juga pertanyaan yang sudah diberikan oleh Mbak Alda. Berarti tadi pertanyaannya intinya apakah kalian memiliki saran agar kita sebagai remaja lebih mendapatkan dampak yang positif dari media sosial seperti itu ya? Iya benar, bagaimana cara kita mendapatkan dampak positifnya? Ya, oke, mohon maaf juga sebetulnya kalau memang merasa lebih banyak dampak negatif yang sudah dipaparkan tersebut, karena memang sejauh ini remaja itu remaja yang tidak yang kurang memiliki pengawasan biasanya memang lebih mengarahkan media sosial mereka itu ke dampak yang negatif dan mungkin belum bisa tapi belum menjurus ke mencari dampak yang lebih positifnya. Jadi cara untuk remaja sendiri dapat menemukan dampak positif hal-hal yang positif di media sosial adalah dengan mengikuti, memfollow akun-akun yang menyediakan konten-konten positif seperti mungkin pijar psikologi dan lain-lain atau akun-akun yang sesuai dengan minat bakat mereka seperti itu. Mungkin penjelasan dari saya cukup membantu. Iya, terima kasih. Cukup membantu. Jadi deg-degan yang jawab Mbak Alda. Apakah ada yang bertanya lagi? Izin bertanya. Baik, izin bertanya untuk kelompok 1 psikologi. Pada slide pembahasan terdapat jarang mengajak anaknya terlibat dalam aktivitas dunia nyata, maka akan lebih menghabiskan waktu di dunia maya atau di dunia online. Jadi para orang tua sekarang, jika anaknya sedang tantrum, lebih memberikan gadget daripada mengasih pengertian pada anak mereka. Sedangkan dampak gadget tersebut gadget tersebut sangat memberikan dampak yang serius pada anak, apalagi saat golden age. Lalu, maka dari itu, bagaimana pengaruh gadget pada anak tersebut dan bagaimana cara orang tua untuk meminimalisir dampak anak dari pengaruh gadget tersebut. Apakah bisa diterima pertanyaannya? Baik, bisa diterima Mbak Uti. Terima kasih pertanyaannya. Ini ada yang raise hand itu Mbak. Silakan.
Izin bertanya untuk kelompok 1. Baik, silakan Mbak Putri. Baik, menurut pokok bahasan kelompok 1, media sosial memiliki pengaruh terhadap psikologis remaja, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Untuk saat ini, berapa besar tingkat keberhasilan media sosial dalam mensejahterakan psikologis remaja? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Permisi, saya izin bertanya. Saya Desi Alvina Hardianti dari Prodi S1 Farmasi. Saya ingin bertanya tentang slide 2.2 dari kelompok psikologi tentang seluk-beluk tentang tingkah laku manusia. Itu maksudnya apa ya, Kak? Terima kasih. Baik, Mbak Desi, bisa diulangi pertanyaannya? Oh iya, begini, saya ada pertanyaan tentang slide 2.2 tentang psikologi penyelesaian tingkah laku seluk-beluk manusia, itu maksudnya apa ya? Apa sudah dipahami atau kurang jelas? Baik, terima kasih. Mungkin Ya. izin menjawab pertanyaan dari Mbak Desi terlebih dahulu. Slide-nya bisa digeser di 2.2 mungkin. Di slide 2.2 ini kan memberikan pengertian mengenai pengertian psikologi. Memahami psikologi dapat sebagai pengetahuan untuk mengetahui seluk-beluk tentang tingkah laku manusia. Di bagian tersebut ya. Iya, Kak, yang bagian itu. Iya. Jadi kita di psikologi sendiri memang belajar tentang seluk-beluk tingkah laku manusia. Jadi memahami dan mengetahui seluk-beluk tentang tingkah laku manusia itu adalah pengertian dari psikologi itu sendiri. Jadi kita kan memang belajar mengenai tingkah laku manusia, lalu mimik wajah, lalu gestur tubuh, dan lain sebagainya. Begitu. Terima kasih. Seluk-beluk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, gitu mungkin bahasa lainnya, Mbak Desi. Iya, Bu, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, izin bertanya untuk kelompok 1. Pertanyaannya kan di masa sekarang itu media sosial sangat mempengaruhi persepsi dari remaja. Nah, menurut kalian itu bagaimana media sosial itu mempengaruhi intrapersonal dari emosi seorang remaja? Terima kasih. Baik, bisa diulangi, Mbak Erinda. Baik, pertanyaan saya, kan di masa sekarang itu sangat mempengaruhi persepsi remaja. Nah, apakah menurut kalian, pendapat kalian, apakah media sosial itu mempengaruhi intrapersonal dalam diri seorang remaja dan mempengaruhi emosi seorang remaja? Apa bisa dimengerti? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya bisa kita batasi di angka ini. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami mohon waktu untuk dapat menjawabnya. Terima kasih. Boleh Mbak Alda jika ingin membantu menjawab, dipersilahkan. Baik, saya izin membantu menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Erinda ya. Sebenarnya itu media sosial itu berpengaruh dengan intrapersonal kita tidak, itu sesuai dengan apa yang kita lihat atau apa yang kita ambil dari
konten atau apa yang kita lihat dari media sosial itu sendiri. Jadi seumpama kita melihat konten yang membuat kita bahagia, maka emosi kita juga akan bahagia. Dan kalau kita melihat konten yang sedih atau konten yang membuat kita merasa seperti sedang bermasalah, itu juga akan memberikan dampak negatif ke emosi kita sendiri. Jadi sebenarnya tergantung dengan apa yang kita lihat dari media sosial. Apakah bisa menjawab pertanyaannya? Baik, cukup dimengerti. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Iya. Terus itu dari saya centeng nih. Terus mandi. Jangan tidur. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Audrey. Bagaimana pengaruh gadget pada anak dan cara orang tua untuk meminimalisir anak dari gadget? Pengaruh gadget pada anak itu bisa dikatakan sangat berbahaya dikarenakan gadget itu bisa membawa dampak buruk. Orang tua yang sering memberikan gadget pada anak akan berdampak pada kecanduan. Dan cara orang tua untuk meminimalisir penggunaan gadget yang itu diberikan sesuai jam pada anak, kapan anak tersebut bisa bermain gadget dan kapan anak tersebut untuk berhenti memakai gadget. Terima kasih. Baik, izin menambahkan untuk masalah hal tersebut, memang biasanya anak tantrum itu lebih banyak diberikan kepada orang itu diberikan gadget. Tapi kita sebagai tenaga medis, apalagi psikologi, seharusnya kita akan gencar memberikan masukan kepada orang tua bahwa informasi kepada orang tua bahwa jangan langsung anak itu bila tantrum langsung diberikan gadget, tetapi harus dialihkan terlebih dahulu, ditenangkan terlebih dahulu agar anak tersebut pun tidak kecanduan bila bermain gadget. Jadi mereka akan berpikir bila mereka tantrum, mereka akan diberikan gadget. Itu bila kita terus-terusan memberikan hal itu pada anak. Jadi kita sebagai tenaga medis psikologi, saya ulangi, untuk gencar memberikan informasi kepada orang tua, jangan melakukan hal tersebut. Jadi lebih baik kita mengalihkan, menenangkan anak terlebih dahulu. Begitu. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Pertanyaan dari Mbak Putri. Pertanyaan dari Mbak Putri tadi, tingkat keberhasilan media sosial dalam mensejahterakan remaja ya? Iya, benar Mbak Hana. Tingkat keberhasilan ya, bukan tingkat keberhasilan dalam mensejahterakan ya. Saya kutip dari salah satu penelitian tentang pengaruh konten influencer di media sosial terhadap kesejahteraan psikologi remaja akhir dari Universitas Gunadarma. Kesejahteraan psikologi memberikan sumbangan kepada tayangan konten influencer di media sosial sebesar 40,85%. Dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Jadi di salah satu makalah yang saya kutip, tingkat keberhasilan media sosial dalam mensejahterakan psikologi remaja adalah sebesar 40,85%. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya.
Baik, jika sudah tidak ada yang akan dibahas, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Desi masih raise hand ini. Apa, Ibu? Masih raise hand? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada, Ibu. Terima kasih. Oke. Mati jam. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 dari S1 Psikologi. Iya. Ternyata cukup menarik pokok bahasan yang dibahas oleh teman-teman dari psikologi ya. Jadi dengan judul pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan psikologi pada remaja. Jadi sedikit banyak memang kita itu tidak bisa memungkiri bahwa hidup kita ini sangat bergantung dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang saat ini ya. Jadi mungkin kenapa kok lebih banyak muncul dampak negatifnya ya seperti yang disampaikan oleh kelompok 1. Mungkin karena kurangnya edukasi kita ya. Jadi hanya user pakai gitu ya. Ternyata yang mengisi konten itu mungkin ada beberapa juga yang meng-share informasi yang negatif ya. Nah, itu yang sedikit banyak kurang filter dari orang tua. Yang sebenarnya media sosial itu kalau orang tua bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi itu sebenarnya semuanya bisa difilter. Kalau anak-anak berarti sama seperti menggunakan obat ya. Kalau sesuai dosis yang tepat itu kan akan memberikan manfaat gitu ya. Kalau obat tidak sesuai dosisnya ya kan, obat dewasa diberikan ke anak-anak ya akan menimbulkan dampak negatif. Jadi sebenarnya semuanya bisa difilter untuk media sosial. Untuk anak-anak itu berarti kan ada YouTube Kids ya kan yang bisa diberikan. Kalau sekarang mungkin orang tua itu tidak bisa memfilter apa yang diberikan ke anak-anaknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi gagap teknologi ya. Jadi anaknya sudah banter mengikuti teknologi, ternyata orang tuanya tidak bisa mengimbangi. Itu loh yang pokok Pak, yang paling sering terjadi di Indonesia ini. Kurang lebih seperti itu. Masih ada satu presentasi dari satu kelompok lagi. Silakan dari kelompok 8. Sudah siap? Kelompok 8 siapa? Sudah, Ibu. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan. Ibu ikut episode kan tidak lagi. Umur 12 tahun. Bapak itu kandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk yang diberikan ke kelompok 8. Izin Ibu, izin teman-teman untuk membaca judul. Saya mengambil judul ini teknik menyikat gigi efektif berdasarkan jaringan periodonta. Maaf, suaranya ini kurang jelas ini suaranya Mbak Afrina. Ya, baik Ibu, ada suaranya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan teman-teman udah memberikan waktu kepada kelompok 8 untuk mempresentasi hari ini. Saya dan teman-teman saya mengambil judul ini dengan teknik menyikat gigi efektif berdasarkan jaringan periodonta. Next. Adapun nama anggota di kelompok 8 ada saya, Rima Puja Wahid, dengan NIM 10623004, 2 Erinda Lucia 1062303, yang ketiga Umu Kulsum Ulaya Arnelia 10623074, yang keempat Vivi Alfayana Bengkiu
dengan NIM 1062375. Izin Ibu dengan nama Vivi Alfayana, ini izin karena ke gereja Ibu. Next. Teknik menyikat gigi. Menyikat gigi merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut melalui pembersihan plak gigi. Secara mekanis yang paling sering dilakukan yaitu sebagai pencegahan terhadap penyakit jaringan karies gigi, penyakit jaringan lunak mulut, dan bau mulut. Menyikat gigi memerlukan teknik yang baik dan benar harus sesuai dengan kondisi jaringan mulut, khususnya jaringan periodonta. Menyikat gigi bertujuan untuk menghilangkan plak, sehingga harus dilakukan dengan baik dan benar agar tindakannya efektif yang didasarkan pada pemilihan jenis sikat gigi dan teknik menyikat gigi yang tepat. Mengapa menyikat gigi penting? 1. Pencegahan penyakit gigi. Menyikat gigi secara teratur dapat mencegah penyakit gigi seperti karies dan radang gusi, menjaga gigi dan mulut tetap sehat. 2. Pembersihan gigi yang efektif. Menyikat gigi dengan teknik yang benar dapat membersihkan plak dan sisa makanan, menjaga nafas segar, dan mencegah penyakit gigi. Yang ketiga, kepercayaan diri. Gigi yang bersih dan sehat memberikan kepercayaan diri, membuat senyuman Anda lebih menarik, dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya Teknik menyikat gigi yang benar. Menggunakan teknik yang benar saat menyikat gigi seperti gerakan melingkar, lembut, dan membersihkan semua permukaan gigi. Yang kedua, memilih sikat gigi dan pasta gigi yang tepat. Pilihlah sikat gigi dengan bulu yang lembut dan kepala yang sesuai, serta pasta gigi dengan kandungan berfluoride yang baik. Yang ketiga, durasi menyikat gigi yang dilanjurkan. Sikat gigi selama 2-3 menit 2 kali sehari, pagi dan malam hari untuk hasil yang maksimal. Next. Perawatan gigi tambahan. Yang pertama, pembersihan lidah. Membersihkan lidah secara rutin untuk menghilangkan bakteri dan menyegah bau mulut yang tidak sedap. Yang kedua, penggunaan penyegar mengandung fluoride setelah menyikat gigi untuk menjaga kelembapan mulut dan mencegah plak. Yang ketiga, rajin memeriksa gigi. Pemeriksaan gigi secara berkala ke dokter gigi untuk pemeriksaan dan pembersihan gigi yang lebih mendalam. Selanjutnya, kebiasaan yang merusak gigi, yaitu menggigit pensil atau kuku, mengunyah es, merokok, dan minuman bersoda dapat merusak gigi dan menyebabkan masalah gigi. Yang kedua, mengenali kecerobohan menyikat, seperti sikat gigi yang terlalu keras atau terlalu cepat dapat mengikis email gigi, merusak gusi, dan menyebabkan sensitivitas gigi. Yang ketiga, tidak mengganti sikat gigi lama, yaitu sikat gigi harus diganti setiap 3 bulan atau jika bulu sikat sudah mulai rusak dan tidak efektif membersihkan gigi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Erinda. Baik, terima kasih. Untuk penerapan metode klinisnya itu yang pertama ialah pada pasien anak. Nah, pada pasien anak ini kita mengajarkan teknik menyikat giginya itu dengan cara yang menyenangkan, dengan cara bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak. Selain itu, pada pengajaran mengenai cara menyikat gigi, kita bisa menggunakan sikat gigi berbentuk karakter, serta kita juga harus memahami perawatan gigi pada anak-anak. Nah, untuk penggunaan sikat gigi yang berbentuk karakter itu, agar anak-anak itu tertarik dan semangat untuk belajar menyikat gigi. Nah, untuk pasien yang dewasa, kita itu bisa melakukan edukasi, seperti mendiskusikan masalah gigi yang dialami pasien, kemudian memberikan anjuran penggunaan produk perawatan gigi yang sesuai dengan masalah yang dialami pasien. Nah, yang ketiga ialah pasien lansia. Pasien lansia mengatasi masalah gigi yang lazim dialami oleh lansia, seperti masalah gigi lepas, gigi berlubang, atau masalah gigi gusi. Selanjutnya itu ada efek dari menyikat gigi. Yang pertama itu dampak dari menyikat gigi pada kesehatan.
terjadi pada jaringan periodontal seperti resensi gigi limfa, abrasi gigi, perpindahan deposit, dan kebersihan mulut yang buruk. Nah, resensi gingiva sebagai efek samping negatif dari menyikat gigi sering terjadi. Cara menyikat gigi horizontal seperti kekerasan bulu sikat, lamanya menyikat gigi, dan frekuensi pergantian sikat gigi. Maaf, saya ulangi. Hal ini dapat terjadi karena frekuensi menyikat gigi, cara menyikat gigi horizontal, kekerasan bulu sikat, lamanya menyikat gigi, dan frekuensi pergantian sikat gigi dapat mempengaruhi kualitas bulu sikatnya. Selanjutnya, efek dari menyikat gigi yaitu senyuman yang menawan. Nah, jika kita sering menyikat gigi, maka gigi kita akan estetika gigi kita akan baik, dan gigi kita akan terawat sehingga kita lebih percaya diri. Yang terakhir ialah pencegahan yang lebih baik. Nah, jika kita menyikat gigi secara teratur, kita dapat menghindari masalah gigi dan kita bisa menghindari masalah gigi sehingga nantinya pada saat perawatan gigi biayanya itu tidak terlalu mahal. Selanjutnya. Ya, baik. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya, penyakit periodontal merupakan kondisi patologis kronis yang menyerang jaringan pendukung gigi. Pencegahan dapat dilakukan dengan pengendalian plak melalui menyikat gigi secara mandiri. Pemilihan metode dan teknik yang tepat seperti horizontal, rolling, sponge, Tillman, charter, atau vertikal sangat penting. Serta menjaga kebersihan mulut secara rutin untuk mencegah dampak negatif seperti resensi gigi infal, abrasi gigi, perpindahan deposit, dan masalah kebersihan mulut lainnya. Terima kasih. Wah, itu kelompok mana? Piro ya? 10 piro? Wes, terus dibagi wan. Baik, kami membuka sesi pertanyaan. Untuk menghemat waktu, kami membatasi pertanyaan hanya 3 kelompok. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, silakan. Minggu lalu wes. Tadi kan disebutkan sikat gigi itu harus sesuai ya. Nah, apakah ada contoh gambar untuk sikat gigi yang baik yang sesuai dengan ketentuan? Contoh gambarnya, Kak. Terima kasih. Kita sekali tak pertanyaannya. Tunggu. Baik, pertanyaannya ditampung. Untuk kelompok lain, ada yang ingin bertanya? Baik, saya izin bertanya. Tadi juga dijelaskan bahwa kita harus menggunakan pasta gigi yang tepat dalam melakukan sikat gigi kan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah ada klasifikasi khusus untuk pasta gigi itu kalau untuk anak-anak apa, dewasa apa, dan orang tua apa? Apakah dapat dipahami pertanyaan saya? Baik, bisa dipahami. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya?
izin bertanya. Baik, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Alia Nur Afifa dengan NIM 10123011 dari Prodi S1 Farmasi kelompok 6. Saya ingin bertanya, kan jika kita menyikat gigi, biasanya terdapat gusi yang berdarah. Nah, kira-kira itu bagaimana sih cara menyikapi gusi yang berdarah ketika sikat gigi? Dan kira-kira bagaimana bentuk sikat gigi yang baik untuk mencegah gusi yang berdarah pada saat kita menggosok gigi? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi dari siapa yang mengenai bagaimana klasifikasi mengenai pasta giginya? Dari saya, Alda. Ya, baik. Untuk Mbak Alda, mengenai klasifikasi dari pasta gigi, mengenai pasta gigi itu tidak ada klasifikasi baik dari anak-anak, orang tua, atau lansia. Tapi yang pasti mengenai pasta gigi yang baik itu adalah pasta gigi yang mengandung fluorin. Karena pasta gigi yang mengandung fluorin itu mampu mencegah terjadinya timbulnya karies pada gigi. Apa bisa dimengerti? Baik, sudah bisa saya pahami. Terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Saudari Eki yang pencegahan gusi berdarah, yaitu dengan melakukan konsultasi periodik ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali, dan cara mencuci giginya itu dengan baik, tidak terlalu keras agar tidak sampai ke gusi dan menyebabkan berdarah. Seperti itu. Terima kasih. Hah? Ini apa kok menang? Dua pertanyaan. Tadi dari pertanyaan pertama bertanya mengenai bagaimana bentuk sikat giginya kan? Sebentar ya, kami usahakan untuk share gambar sikat giginya. Iya. Oh, itu sebenarnya Kak, Mbak. Hah? Mau? Karena lebih, Mbak. Mahal sih, Mbak. Puluh.
Izin bertanya untuk yang contoh sikat gigi itu untuk bentuk gambar sikat giginya atau cara apa ya, ngelakuinnya sikat gigi yang baik dan benar ya? Gimana? Contoh gambarnya, Kak. Soalnya selama ini tuh pakai bentuk-bentuk sikat gigi kok kayak nggak bisa cocok gitu. Jadi sebenarnya tuh yang baik tuh bentuk sikat giginya seperti apa sih? Baik, Kak. Tunggu ya. Mohon maaf, tadi untuk pertanyaan gusi yang berdarah itu jawabannya untuk saya apa untuk Eki ya? Soalnya tadi saya juga bertanya tentang gusi yang berdarah ketika proses penyikat gigi. Terima kasih. Tapi jawabannya sangat membantu. Ya, untuk Kak Alia Nur Afifa itu juga sama untuk jawabannya. Yang mencegah gigi itu melakukan konsultasi periodik ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali, menyikat gigi dengan baik dan benar waktu, caranya minimal 2 kali sehari, waktunya setelah sarapan pagi dan malam hari sebelum tidur, Kak. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat membantu. Masih ada satu yang raise hand ini, kelompok 8. Mungkin diberi kesempatan untuk bertanya atau bagaimana? Baik, izin menjawab mengenai tadi sikat giginya, mengenai bentuk sikat gigi itu tidak ada spesifikasi khusus, tapi untuk masalah periodontal lebih disarankan atau dianjurkan untuk menggunakan sikat gigi yang bulu sikat giginya itu halus. Nah, sedangkan jika merasa tidak cocok mengenai sikat giginya tentang bentuk-bentuk sikat giginya itu tuh kita sebagai pengguna sikat gigi harus pandai-pandai memilih mengenai bagaimana besar bentuk sikat giginya, gagangnya, apakah nyaman atau tidaknya. Demikian jawaban dari saya. Apakah cukup jelas? Baik, terima kasih. Baik, untuk Kak Eki Floriantiara ada yang bertanya, ada mau tanya, Kak? Baik, saya izin bertanya. Saya ingin tahu untuk faktor keengganan seseorang untuk menyikat gigi itu apa saja ya? Gitu. Terima kasih. Gimana, Kak? Bisa diulang lagi pertanyaannya? Faktor keengganan seseorang untuk menyikat gigi, untuk menggosok gigi. Apakah cukup jelas? Izin, Kak, untuk keengganannya itu maksudnya gimana ya, Kak? Baik, untuk maksud saya kan kadang seorang itu malas untuk menyikat gigi seperti itu. Itu faktor yang mempengaruhi itu apa ya? Keengganannya itu apa? Faktor keengganan seseorang tersebut. Gitu. Apa cukup bisa dipahami? Izin menjawab mengenai faktor yang membuat seseorang enggan untuk menyikat gigi ya. Baik, iya betul.
Ya, yang pertama yang pastinya itu kurangnya kesadaran mengenai kesehatan gigi. Nah, itu bisa dilatar belakangi karena kebiasaan yang buruk, seperti sifat atau rasa malas mengenai menyikat gigi untuk dirinya sendiri. Nah, kebiasaan buruk itu juga bisa dilatar belakangi karena seseorang itu sibuk dengan rutinitasnya sehari-hari sehingga ia malas untuk menyikat gigi. Ketika dia sibuk kerja, akhirnya dia pulang kecapean sehingga ia lupa untuk menyikat gigi. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya cukup jelas. Oke, silakan ditutup kelompok 8. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 8. PPT-nya cukup menarik ya dari kelompok 8. Coba diperhatikan tadi. Mungkin ada gambaran-gambaran gitu ya. Dari gambar-gambarnya, kemudian diberi penjelasan bawahnya. Dan cukup singkat yang ditampilkan, jadi tidak usah detail dari definisi, itu ditampilkan semua di PPT itu juga enggak perlu ya. Jadi simple aja, yang menarik orang itu menarik untuk membaca dan melihat gitu ya. Untuk penjelasan kan bisa disampaikan secara lisan oleh presentatornya. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Next kita kurang 1 kali pertemuan nak ya. Saya pilih 3 kelompok lagi dari Prodi S1 Farmasi dan juga Psikologi mungkin ya yang berikutnya. Jadi 2 farmasi, 1 psikologi untuk pertemuan berikutnya. Untuk nama kelompoknya nanti akan saya share melalui PJ. Oke. Gitu ya. Ya. Untuk minggu depan itu berarti tanggal 2 kan ya, bukan tanggal 1 ya. Iya, Ibu. Oke. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa selalu berdoa. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Selamat berlibur. Saya akhiri. Assalamualaikum.